Ketegangan militer yang terus meningkat antara India dan Pakistan kembali menjadi fokus perhatian global. Konflik yang sudah lama membara ini tidak hanya memicu kekhawatiran di kawasan Asia Selatan, tetapi juga mengguncang stabilitas geopolitik dunia. Setiap eskalasi yang terjadi kerap berakhir dengan kerugian berat bagi kedua negara. Sementara ketidakpastian terus menyelimuti prospek perdamaian. Dalam situasi yang semakin genting ini, penting untuk menelisik lebih dalam fakta-fakta terbaru yang mengungkapkan perkembangan krusial dalam perseteruan kedua negara. Sejak ketegangan memuncak sejak 22 April lalu, hubungan India dan Pakistan kian memanas. Puncaknya terjadi pada 7 Mei ketika media internasional melaporkan bahwa jet tempur Pakistan Chengdu J-10 produksi Cina berhasil menembak jatuh jet tempur Dassault Rafale milik India yang dibuat oleh Prancis. Puing-puing pesawat Rafale yang hancur ditemukan di wilayah Punjab sekitar 20 km dari pangkalan udara Betinda, markas dari armada Rafale India. Berdasarkan data yang terkumpul, kabar jatuhnya pesawat Rafale ini dikonfirmasi lewat nomor seri BS001 yang memang digunakan oleh Angkatan Udara India. Fakta ini pun semakin diperkuat oleh pernyataan sejumlah pejabat Amerika Serikat yang mengungkapkan bahwa pada hari itu, pesawat J-10 Pakistan berhasil menjatuhkan setidaknya 2 pesawat militer India. Selain itu, temuan serpihan rudal udara ke udara PL-15E buatan Cina di sekitar lokasi puing pesawat semakin menguatkan bukti keberhasilan militer Pakistan dalam menembak jatuh 2 pesawat militer India tersebut. Namun tak lama berselang, tepatnya pada 8 Mei, sebuah laporan dari media India ramai diperbincangkan yang menyebutkan bahwa sebuah jet tempur F-16 milik Angkatan Udara Pakistan berhasil ditembak jatuh oleh sistem pertahanan udara India di sekitar pangkalan udara Sargodha. Laporan ini muncul setelah ketegangan sebelumnya sempat memanas dengan pertukaran serangan rudal dan drone di wilayah perbatasan Jammu dan Kashmir. Dalam laporan itu, India juga mengklaim telah sukses menggagalkan serangan-serangan Pakistan yang menargetkan sejumlah lokasi penting seperti Jammu, Pathankot, dan Udhampur. Sistem pertahanan udara S-400 yang digunakan India disebut-sebut sebagai alat yang berhasil menembak jatuh rudal-rudal yang diluncurkan oleh Pakistan. Ketika India mengerahkan pesawat Rafale ke medan tempur, hal ini menunjukkan keseriusan mereka dalam menghadapi konflik. Dengan berbagai keunggulan yang dimiliki Rafale, India tampaknya membidik sejumlah lokasi atau target menggunakan armada jet canggihnya. Namun jika membandingkan siapa yang lebih unggul antara Rafale dan F-16, kira-kira siapa yang lebih unggul? Menteri Pertahanan Pakistan, Khawaja Muhammad Asif, pernah menyatakan kepada media bahwa pesawat Chengdu J-10 milik Pakistan telah berhasil menembak jatuh 3 pesawat Rafale milik India. Rafale sendiri sebelumnya menjadi salah satu dari 6 jet tempur yang bersaing dalam pengadaan 126 pesawat tempur multi-role bagi Angkatan Udara India dalam kompetisi yang dikenal sebagai Indian Air Force Medium Multi-Role Combat Aircraft Competition. Dassault Rafale adalah pesawat tempur multi-role bermesin ganda dengan desain sayap Delta Canard berasal dari Prancis dan diproduksi oleh Dassault Aviation. Pesawat ini dilengkapi dengan beragam amunisi dan biasa digunakan dalam berbagai operasi seperti penguasaan udara, pencegatan, pengintaian udara, dukungan udara dekat, serangan presisi, serangan anti kapal permukaan, bahkan untuk kekuatan bertenaga nuklir. Karena kelengkapan perannya tersebut, Rafale sering disebut sebagai pesawat dengan kemampuan omni-role yang serba bisa. Selain itu, jet tempur Rafale juga unggul dalam hal fleksibilitas misi dengan 14 hardpoint untuk membawa berbagai jenis senjata, serta kemampuan membawa beban eksternal hingga 9,5 ton. Sistem avionik yang dipakai Rafale sangat canggih, dilengkapi radar mutakhir serta kemampuan serangan yang presisi ke berbagai target. Dengan 2 mesin yang dimilikinya, pesawat ini juga memiliki kelincahan manuver yang lebih leluasa di udara. Di sisi lain, F-16 juga memiliki reputasi yang tak kalah mengesankan. F-16 Fighting Falcon adalah jet tempur multi-role supersonik hasil produksi Lockheed Martin untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Awalnya didesain sebagai pesawat untuk menguasai superioritas udara. F-16 berkembang menjadi pesawat serbaguna yang mampu menjalankan berbagai jenis misi. Kesuksesannya membuat F-16
juga digunakan oleh 24 negara di seluruh dunia selain Amerika Serikat. Keunggulan F-16 termasuk inovasi seperti kokpit tanpa bingkai yang memberikan visibilitas lebih jelas bagi pilot. Gagang kendali samping memudahkan pengendalian pada kecepatan tinggi, sementara kursi kokpit dirancang khusus untuk mengurangi efek G-force yang dirasakan oleh pilot. Pesawat ini juga dilengkapi senapan M61 Vulcan yang terpasang di dalam badan pesawat. Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa Rafale memiliki keunggulan dalam pertempuran jarak jauh, peperangan elektronik, serta fleksibilitas misi. Namun, pertanyaan yang muncul adalah, dengan semua kelebihan masing-masing, bagaimana pesawat-pesawat itu bisa sampai tertembak jatuh? Lalu, bagaimana peran Chengdu J-10 yang ternyata menjadi kunci dalam pertempuran sengit antara India dan Pakistan baru-baru ini? Aksi Chengdu J-10 di medan tempur memang sangat mengagumkan dan menjadi perhatian banyak pihak. Pesawat ini dikembangkan oleh Chengdu Aircraft Industry Co., sebuah perusahaan manufaktur pesawat asal Cina, dan kini menjadi salah satu andalan utama militer Angkatan Udara Pakistan. Dari segi dimensi, J-10 memiliki panjang mencapai 16,4 meter dengan lebar sayap sekitar 9,75 meter. Berat maksimum saat pesawat ini lepas landas bisa mencapai 19,2 ton, menjadikannya jet tempur dengan kemampuan angkut yang cukup besar. J-10 menggunakan mesin tunggal namun tetap mampu menghasilkan performa tinggi dengan kecepatan maksimum yang bisa menyentuh angka sekitar 2.200 km per jam. Pesawat ini dikenal sangat lincah, hemat dalam konsumsi bahan bakar, dan telah dibekali dengan sistem avionik yang sangat canggih. Salah satu fitur unggulannya adalah radar phase array yang mutakhir serta pot eksternal yang mendukung pelacakan inframerah dan laser tracking, sehingga meningkatkan efektivitas misi pengintaian dan serangan. Rangka pesawat J-10 juga memiliki keunikan tersendiri karena menggunakan kombinasi material komposit yang membuatnya ringan sekaligus kuat. Dengan desain tersebut, pesawat ini mampu membawa muatan hingga 7.000 kg yang tersebar di 11 titik keras di tubuh pesawat. Tidak kalah penting, J-10 didukung oleh mesin turbofan Saturn yang diimpor langsung dari Rusia, yang mampu menghasilkan daya dorong sebesar 127 kN. Dengan tenaga sebesar itu, J-10 dapat mencapai kecepatan maksimum Mach 2,2, sebuah angka yang menunjukkan kemampuan tempur yang sangat tinggi. Selain itu, J-10 juga dipersenjatai dengan rudal PL-15, sebuah rudal udara ke udara jarak jauh yang sangat mematikan. Rudal ini mampu meluncur menyerang target dengan presisi tinggi, bahkan sebelum musuh menyadari keberadaan pesawat J-10 di sekitarnya. Kelebihan lain dari pesawat ini adalah adanya dukungan data link satelit dan sistem komunikasi jaringan real-time yang memungkinkan pilot berbagi informasi target secara langsung antar pesawat tempur. Hal ini tentu saja memberikan keunggulan taktis besar di medan perang, meningkatkan koordinasi dan efektivitas serangan. Salah satu keunggulan teknis lain yang dimiliki oleh Chengdu J-10C adalah radar AESA atau Active Electronically Scan Array. Radar ini tidak hanya memiliki jangkauan deteksi yang jauh lebih luas dibanding radar konvensional, tetapi juga mampu mengunci target dengan tingkat akurasi yang sangat tinggi. Keunggulan lainnya, radar ini tahan terhadap gangguan elektronik yang biasanya dipancarkan oleh musuh untuk mengacaukan sistem radar lawan. Fitur ini memberikan keuntungan signifikan, terutama dalam situasi pertarungan jarak menengah hingga jarak jauh, di mana ketetapan dan kecepatan deteksi sangat menentukan kemenangan. Dari spesifikasi ini tentu saja terdapat perbedaan yang cukup mencolok jika dibandingkan dengan Rafale atau F-16. Dalam beberapa kasus, kelemahan dari Rafale juga sudah sering terlihat. Seperti ketika dibandingkan dengan jet tempur lainnya, misalnya dengan Su-35 yang maksimum kecepatannya bisa mencapai hingga 2,5 Mach. Sedangkan Rafale hanya sampai 1,8 Mach saja. Lalu soal F-16, meski pesawat tempur ini sering disebut-sebut sebagai pesawat yang paling bisa diandalkan, nyatanya masih memiliki beberapa kelemahan. Salah satunya adalah desainnya yang dapat dikatakan tidak terlalu stabil secara aerodinamis. Selain itu, F-16 juga kerap memiliki blind spot pada mesinnya yang menyebabkan kegagalan bilah kipas dan sering mengakibatkan kecelakaan yang sulit terhindarkan.